sejahtera buat kita sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersekutu dalam firman Tuhan yang dilayangkan oleh HKBP Distrik 25 Jambi. Dan pada hari ini, saya Pendeta Jaya Siahaan kembali hadir ke tengah-tengah kita untuk menyampaikan renungan bagi kita. Renungan bagi kita pada hari ini didasarkan dari kitab Ratapan 5 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meratapi nasib adalah hal yang lumrah dilakukan oleh manusia. Membayangkan bagaimana indahnya di masa-masa terdahulu, kemudian membandingkan dengan apa yang terjadi, realita yang terjadi di masa sekarang, membuat manusia kerap kembali kepada peratapannya, meratapi nasib yang mereka hadapi. Hal tersebut jugalah yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini terlihat bagaimana ratapan bangsa tersebut melihat apa yang telah terjadi dalam kehidupan bangsa tersebut. Sejatinya bangsa Israel tidak kurang satu apapun, karena Tuhan mencukupkan mereka dengan segala yang mereka perlukan. Namun karena nafsu, karena dosanya, bangsa tersebut semakin jauh kepada Tuhan, dan akhirnya mereka masuk ke dalam pembuangan, hidup dalam penderitaan. Membayangkan bagaimana indahnya di masa terdahulu, kemudian mengingat kembali dosa dan kesalahan yang mereka telah perbuat, dan melihat realita kehidupan mereka yang masih dalam pembuangan. Hal tersebutlah yang membuat mereka meratapi nasib, menyesali setiap perbuatan dosa yang mereka telah perbuat. Dalam ratapannya tersirat dua permohonan bangsa tersebut. Yang pertama adalah agar bangsa tersebut dibawa kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, agar Tuhan memperbaharui hari-hari bangsa tersebut seperti dahulu kala. Nah, dari dua permohonan ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam kehidupan bangsa tersebut yang telah putus asa, akhirnya mereka kembali kepada Tuhan. Setiap usaha yang telah mereka perbuat hingga akhirnya mereka tidak bisa melakukan apapun, akhirnya mereka ingat kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar bangsa tersebut bisa kembali bersama dengan Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang sejatinya Tuhanlah yang mampu memperbaharui bangsa tersebut. Tuhanlah yang mampu membuat bangsa tersebut pulih kembali, meraih kejayaannya. Dan itu yang didoakan, yang diinginkan, diharapkan oleh bangsa tersebut, agar Tuhan dapat hadir di tengah-tengah bangsa tersebut. Sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa tersebut. Karena dosa yang telah mereka perbuat, merekalah yang kemudian akhirnya jauh lari dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita juga mungkin meratapi nasib kerap terjadi dalam kehidupan kita. Penyesalan itu memang selalu datang terakhir, begitu kata orang pintar. Tetapi dari penyesalan dan ratapan itu kita harus mengingat bahwa yang mampu memulihkan kita adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Yang mampu membuat kita kembali bersinar, meraih kejayaan adalah ketika kita bersama dengan Tuhan dan kita berusaha mengejar kejayaan kita bersama dengan Tuhan. Renungan ini mungkin bisa menguatkan kita yang kini tengah dalam pergumulan kehidupan, yang kini tengah dalam penderitaan, agar kita tetap bersemangat menjalani hidup, agar kita tetap bisa selalu ingat kepada Tuhan dan tidak semakin jauh dari Tuhan dan melakukan dosa. Ingatlah, yang mampu memperbaharui kita hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Dimulai dari niat kita untuk kembali kepada Tuhan. Dimulai dari semangat kita yang selalu ingin berubah menjadi lebih baik.
Itulah yang membuat kita mendapatkan pembaharuan dari Tuhan. Percayalah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa memperbaharui kita selain dari Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memperjuangkan kita selain diri kita sendiri dan selain Tuhan yang ada di samping kita. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga